semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Walaupun ini siang hari kita habis makan, ngantuk, Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti presentasi observasi kepala sekolah ya. Karena kita akan membuat videonya, yaitu apa yang akan kita bahas, yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah. Mari kita mulai dengan lihat di sini ya, itu ada visi, misi, dan tujuan. Silakan perhatikan. Di situ visi kita adalah terwujudkan sekolah yang berbudaya Islami, berilmu, berprestasi, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini itu visi kita untuk 5 tahun ke depan. Nanti bisa berubah-ubah visinya. Kalau bisa tahun depan juga bisa dirubah, tergantung kebutuhan, ya, tergantung kebutuhan. Di situ berbudaya Islami, makanya kita apa sih yang menunjang ini? Nah, misi itu jalan untuk menuju visi, untuk mencapai visi, makanya diuraikan menjadi misi. Nah, misi nanti diuraikan lagi menjadi tujuan. Nah, tujuan ini bisa tercapai dilihat dari indikator, gitu ya. Nah, makanya di situ yang pertama misi kita adalah membentuk warga sekolah yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan sikap dan perilaku religius sesuai dengan tadi yang Islami. Dan sehari-harinya bisa aja kita laksanakan salat duha, gitu ya. Terus tadarus kalau mau 5 menit sebelum mulai pelajaran. Nah, gitu ya. Yang kedua, mewujudkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan inovatif. Di situ kita divisinya berilmu, berprestasi. Ingin berilmu, ingin berprestasi, maka kita harus gemar membaca literasi. Ya. Nah, kebetulan nilai rapot pendidikan kita, nilai literasinya masih merah. Nah, usahakan untuk menjadi hijau atau paling nggak menjadi kuning. Nah, tapi yang paling bagus menjadi hijau, literasi. Nah, bagaimana literasi? Misalkan dengan pojok baca, digiring ke perpustakaan. Dulu mah ada itu ya, ada yang setiap hari literasi apa belum, telah buku begitu ya. Nah, peta, ledaton itu ya. Nah, ini kita masih kalah sama Satap Cibitung, 2 Bojongmang itu jago-jago literasinya ya. Nah, kita bagaimana caranya biar kita bisa mengejar mereka. Kalau kemarin kata dari Dinas Perpustakaan, ada anak kan di sini kita mengikuti pelatihan sama bimbingan dari mereka, itu banyak katanya yang berpotensi. Tinggal nanti mau diikuti lomba, misalkan atau mau dilatih. Nah, monggo itu untuk mengembangkan literasi. Ya, dengan banyak membaca maka akan banyak ilmu yang terserap. Maka nantinya numerasinya juga akan bagus. Ya. Karena kita yang paling lemah adalah literasi dan numerasi. Nah, itu adalah PR kita bersama. Silakan ciptakan ide-ide ya, Bapak Ibu yang kreatif, bagaimana anak itu biar bisa berpikir kritis sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sekarang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bagaimana cara memancing peserta didik agar rajin belajar, rajin membaca. Nah, bila perlu nanti kelas 9 kalau lulus misalkan ya, apakah satu siswa suruh ngumpulin 1 buku bacaan bebas. Itu untuk memenuhi perpustakaan kita ya. Nah, banyak. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif, berani,
mencoba tanpa takut salah dan kooperatif. Nah, di sini dalam pembelajaran kita harus yang menyenangkan. Jadi anak-anak itu diusahakan di kelas belajar sama bapak ibu itu jangan takut. Ada takut sama si bapak anu, ibu anu, salah, gitu ya. Terus nggak nyaman. Jadi usahakan anak itu merasa nyaman, merasa senang ketika belajar bersama bapak ibu semua. Biasanya yang ditakutin ya guru matematika, guru bahasa Inggris, ya guru kimia atau IPA. Itu yang suka ditakutin. Yang senang kan olahraga, guru seni budaya. Ya. Nah, kita semuanya harus merasa disenangi sama mereka. Bapak kayak dulu waktu SMA kayak killer banget, guru matematika killer banget. Kalau nggak bisa cubit. Ya. Nah kita mah sekarang zaman modern, mereka anak-anak harus dibuat senang, suka sama pelajaran itu. Yes. Tempat pengupayakan pemanfaatan waktu belajar sumber daya fisik agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan peserta didik. Sumber daya waktu belajar. Nah kita kan di halaman ini, di lingkungan sekolah ini, silakan dijadikan sumber belajar. Misalkan kalau IPA banyak tanaman-tanaman, di situ bisa nanti klasifikasi tumbuhan, misalkan gitu ya. Atau bisa jadi buat pengobatan. Ada yang bisa dimanfaatkan obat tanaman apa, yang dimanfaatkan sayurnya buat tanaman apa, gitu. Ya. Matematika bisa aja ngitung keliling pagar kita, gitu ya. Ada berapa? Kemudian sekarang yang sudah terpagar berapa meter, gitu ya. Panjangnya berapa meter, jadi yang kurang, yang belum terpagar berapa. Nah, bisa juga ke situ. Kan bisa juga dicek bangunan yang rusak berapa, yang ada berapa. Jadi tambah-tambahan, kurang-kurangan. Ya. Bisa dihitung ke panjang kali lebar, jadi luas. Bisa dihitung panjang kali lebar, jadi butuh berapa herbal, gitu ya. Nah itu belajar dari situ. Kelima, membina pendirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, perencanaan, pembanding dan perencanaan dan berkesinambungan. Jadi anak-anak belajar mandiri, biasakan bisa belajar mandiri. Ya, tidak harus disuapin baik sekarang mah. Ya, kita kasih pancingannya, jangan dikasih ikannya. Kasih ikannya habis, kasih duitnya habis, kasih pekerjaannya panjang. Ya, itu yang ditunjuk. Keenam, menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kota jadi bersatu. Cinta damai seperti sekarang, jangan ada bullying, ya. Jangan ada tawuran. Jadi bagaimana diterapkan kedisiplinannya, gitu ya. Jangan bercanda di kelas sampai nonjok, sampai benjol, ya. Ya. Kemarin ada yang sampai kena sanksi, ya, jangan sampai terjadi itu. Jadi rugi. Jangan. Kalau orang tua nggak terima kan mintanya macam-macam, gitu ya. Nah itu tanggung jawab kita semua. Kenapa bisa terjadi? Apakah jamnya kosong? Apakah nggak ada gurunya? Apakah lagi apa? Nah gitu. Nah, kemarin laporan yang terakhir ini yang udah ada ya. Nah, jangan sampai terjadi itu, orang yang ditonjoknya tak terima akhirnya menuntut. Kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Lanjut Pak. Mungkin dari visi misi tersebut, ya, kira-kira apa yang perlu ditambahin, apa ada masukan-masukan, ide-ide dari Ibu, apa yang perlu ditambahkan di situ, kali ada kekurangannya, silakan. Nah, ajukan sekarang. Siap. Terima kasih Pak Rojali, mangga. Ya Pak, terima kasih. Masalah visi misi yang ada di sekolah kita, ini sekolah kita kan sekolah negeri atau umum. Dan di sini
sementara tadi mana visi kurang apa? Ya, sini bacanya terwujudnya sekolah yang berbudaya Islami, berilmu, berprestasi, mandiri dan berwawasan lingkungan. Nah, karena kita sekolah umum, artinya dari agama manapun ada yang masuk. Nah, jadi menurut saran saya, kalau bisa berbudaya religi, gitu ya. Kalau religi kan agama apa aja masuk. Gitu. Kalau seumpama Islami, otomatis tersinggung. Kalau yang non Islam, kayak gitu. Mungkin kalau seumpama misinya, ya ini udah disesuaikan bila perlu ya. Kalau seumpama ada perubahan, kita bareng-bareng lagi berubah tentang misi, disesuaikan dengan keadaan perkembangan sekolah. Kan beda yang dulu dengan yang sekarang. Ini 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang ke depan mungkin disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Seperti ini misalnya kemajuannya kan sekarang udah pakai yang udah alat yang modern ya, kita pakai dulu segala macam, itu disesuaikan. Nah ini Pak, jadi maksud saya untuk visi ini dari Islami pengen menjadi religi gitu ya. Untuk misi ya nanti ini saya rasa udah bagus, tapi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ya, disesuaikan. Ini kan yang 5 tahun yang lalu nih, 5 tahun ke depan otomatis udah perubahan ini bareng-bareng kita berubahnya. Mungkin itu dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rojali ya. Ini rencana visi dan misi tahun ini ke depan. Kalau ada yang nggak cocok, kita bisa rubah ya. Tahun depan juga kita bisa rubah, walaupun itu nanti untuk 5 tahun ya. Bisa aja besok diganti. Bagus, kata saya masukannya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu, setuju nggak itu diganti menjadi religius? Karena kita kan ada ya, ada Muslim. Kalau tadi Islami kan Islam doang. Ada yang menanggapi lagi? Nah, budaya apa enggak? Bagaimana? Kalau budayanya doang, perlu pakai berbudaya apa udah langsung religius? Kalimatnya perlu nggak? Dengan religius begitu udah langsung ngerti nggak? Udah budaya, kata saya begitu. Budaya itu lebih sempit kalau kata saya, baru budayanya. Kalau religius udah langsung semua-muanya. Kalau budaya kan kita tradisi, mungkin di situ. Nah, silakan Bapak Ibu yang lainnya kalau ada tanggapan lagi. Ya. Ibunya Berwawasan lingkungan atau berwawasan nasional? Visi. Kali kalimat di misi, kali ada yang kurang tepat. Jadi kan banyak guru bahasa Indonesia, ya, atau guru agama. Bahasa Islam diganti lagi. Ini siapa? Sok pegang. Pak Haji, bagaimana Bu Haji? Kita sekolah, kita doang ya. Iya. Kalau global kan global gitu ya. mencakup apa aja. Ayo boleh biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk visi ini tadi sudah ada yang mungkin direvisi ya, berbudaya Islami diganti religi. Nah, untuk berwawasan lingkungan, kalau bisa sih berwawasan global, kalau bisa. Kemudian apakah berbudaya religi ini dikasih koma dulu apa langsung berbudaya religi atau langsung berbudaya religi? Ini kalau berbudaya religi berarti kan budayanya tentang religi itu sendiri.
Kalau berbudaya kan berarti berbudaya luas tentang keanekaragaman Indonesia gitu Pak. Berarti kalau masuk ke budaya religi, berarti budaya itu tentang religi itu sendiri. Nah, tinggal nanti pemikiran Bapak Ibu itu berbudaya ya. Itu kan berbudaya Islam itu. Nah, kalau berbudaya religi kan berarti budayanya tentang religi. Apakah berbudaya umat, berarti luas tuh lingkupnya Indonesia. Kemudian religi berbeda dengan berbudaya religi, seperti itu. Bisa dipikirkan mungkin Bapak Ibu Guru. Iya. Oh, diganti langsung. Motornya belum bukan berarti. Iya. Saya foto lagi Pak. Saya foto lagi loh. Bagus sekali ya. Kenapa di sini Bapak berwawasan lingkungan ya? Karena kita kan sekolah berbudaya lingkungan, sekolah adiwiyata, dari dinasnya juga SBL ya, sekolah berbudaya lingkungan, dan kita menjadi juara, dan sekarang ini kita diajukan untuk menjadi lomba di tingkat provinsi ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi soal literasi kita masih rendah ya Pak. Begini Pak, saya punya rencana sebenarnya udah lama gitu ya. Saya tuh pengen minta bantuan anak OSIS. Jadi anak-anak tuh kan kalau enggak mau ke perpus ya Pak ya, jarang ke perpus. Nah, lihat saya itu anak OSIS tuh dibantu, membantu gitu, digilir gitu, Bu. Digilir, mau seminggu 2 kali atau setiap hari terserah, tapi pada jam istirahat untuk membawa buku dari perpus. Terus ada anak-anak yang nongkrong sih kasih gitu, begitu. Kan sekarang kan banyak di belakang ada apa? Ada taman di belakang, suka pada nongkrong situ. Terus di saung ada, jadi biar anak-anak tuh nggak nongkrong percuma gitu. Mereka ada anak OSIS yang bawa buku berapa, terus nanti anak OSIS sendiri yang bertanggung jawab jumlah buku itu harus kembali lagi ke perpus gitu. Itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pakom sebagai Kepala Perpustakaan ya. Kemarin kebetulan sudah datang dari Dinas Arsip dan Perpustakaan ya. Ya itu kita ada saung, maksudnya beliau manfaatkan itu saung atau di bawah pohon belimbing, anak-anak ada duduk-duduk biar banyak membaca buku maksudnya gitu. Nah, makanya Bapak tadi ke Bapak Ibu, mudah-mudahan di akhir tahun yang kelas 9 bisa menyumbangkan satu siswa satu buku. Itu bukunya bisa buku cerita, bisa buku apa saja ya, mau novel, mau apa dan lain sebagainya. Yang penting itu bisa bermanfaat bagi anak-anak kita ya. Jadi kita punya koleksinya banyak, karena perpustakaan itu kalau untuk menilai akreditasinya bagus itu harus punya koleksi berapa ribu ya Bu Pakomnya? 2.000 berapa ya? Minimal 1.000 judul. Nah, itu harus punya segitu judul gitu kan, 1.000-an judul. Kita kemarin akreditasinya C ya? C. Ada lagi? Bermanfaat, menjadi bermanfaat dan lebih indah, lebih nyaman gitu ya. Nah, nomor 5 kan di sini membina kemandirian peserta didik juga, itu kewirausahaan di situ juga ada di situ ya, berwawasan lingkungan itu gimana mau diajarin terus sama kita, kan harus mandiri melukis itu. Kita paling caranya melukisnya begini gitu kan, cara mencangkul begini, cara menanam begini, ikan nanam begini, ngumpanin begini. Nah, itu di situ ada di kewirausahaan, ada di kemandirian. Kalau mau dikembangkan lagi, mau bisnis, monggo di situ. Itu berwawasan. Kalau tadi ini mana aja yang sudah tercapai bisa dihapus atau dikembangkan lagi. Jadi tahun depan visinya bisa dirubah lagi, ya, sesuai apa yang sudah kita capai. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya.